Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman dan juga Pak Yuki. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutia Mawamikrum dengan NIM A01321017. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur angkatan 2021. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teknik Komunikasi tentang Public Relation dan juga strategi komunikasi massa. Nah, materi ini menyangkut tentang isu yang akan dibahas pada salah satu brand. Sebelum kita masuk ke situ, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu public relation. Nah, public relation sendiri secara garis besar merupakan strategi perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik supaya dapat mendapatkan opini yang positif dari kalangan masyarakat di sekitarnya. Public relation ini sangatlah penting dalam membangun citra positif atau pandangan baik dari masyarakat secara luas terhadap perusahaan atau suatu brand yang bersangkutan. Faktor penting dalam manajemen terkait dengan public relation ini ialah bisa menempuh tujuan tertentu sesuai dengan keinginan publik. Sangat penting bagaimana organisasi mempunyai warna, kultur, citra, suasana, apa yang kondusif dan juga menghibur. Kegiatan ini juga bertujuan untuk etikat baik, saling pengertian, dan citra yang baik dari masyarakat publik. Tujuan dari public relation sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah efektif dalam membangun kesadaran sebuah merek atau branding buat perusahaan atau suatu brand. Nah, untuk yang kedua, mempromosikan bagaimana kita saling pengertian antara target pasar kita dan juga perusahaan kita. Nah, untuk yang ketiga, peningkatan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Dan yang keempat, mensupport bauran pemasaran. Dan yang kelima, untuk meningkatkan citra perusahaan atau brand yang positif untuk masyarakat publik. Nah, selanjutnya,
saya akan membahas tentang isu yang saya angkat ini, yaitu tentang plagiarisme desain yang dilakukan oleh brand Erigo. Nah, sebelum ke situ, kita bahas dulu tentang Erigo sendiri. Mungkin teman-teman sendiri sudah yang mengenal atau mungkin asing dengan nama Erigo ini, atau bahkan dari teman-teman ada yang menggunakan atau sudah membeli produk dari brand Erigo ini. Nah, untuk yang belum tahu Erigo itu brand apa, Erigo itu merupakan salah satu brand fashion lokal buatan asli anak Indonesia. Nah, Erigo sendiri datang membawa warna baru khususnya di dunia fashion kalangan anak muda. Karena desain-desainnya Erigo yang bisa terbilang kekinian dan juga harganya yang dipatok itu lumayan terjangkau, sehingga kehadiran Erigo sendiri cukup disukai dan digemari oleh kaum milenial sekarang ini. Nah, selanjutnya kita masuk tentang penjelasan isu yang menyeret nama brand Erigo ini. Pada tahun 2020 lalu, brand lokal Erigo menjadi sorotan karena salah satu desainnya yang ternyata menjiplak karya orang lain. Nah, desain untuk koleksi jaket sepajan terbaru itu sama persis dengan karya dari seniman asal Polandia yang bernama Nora Potwara. Nah, isu ini mulai ramai dibicarakan oleh publik, mulai dibicarakan oleh warganet karena unggahan Nora Potwara yang mengunggah kesamaan pada desain belakang jaket Erigo dengan karyanya. Pada Twitter pribadinya @NoraPotwara. Ia mengatakan bahwa Erigo mengambil karyanya tanpa izin dan beberapa kali mengabaikan komentarnya. Menurut Erigo, mengambil karya orang lain tanpa izin adalah cara yang tepat untuk membuat produk baru. Keren ya, bagus sih tidak. Mereka terus mengabaikan komentar. Nah, tadi itu cuitan dari Nora Potwara yang diunggahnya pada halaman Twitternya. Nah, Twitter tersebut langsung mendapatkan respon ramai dari warganet. Menanggapi hal tersebut, Erigo mengakui hal ini karena kesalahannya, karena tidak melakukan pengecekan. Nah, kata Derai selaku communication manager Erigo menyatakan bahwa kesalahan vital kami nggak ngecek karena udah terlalu percaya. Namanya udah proyek keberapa, ya udahlah, masa mau macam-macam. Beda cerita kalau ini adalah proyek pertama kami, pasti kami mengecek lagi. Nah, harusnya dari pihak Erigo sendiri mengecek terlebih dahulu. Nah, Dera juga mengatakan bahwa kasus plagiarisme desain ini menjadi pembelajaran sendiri bagi Erigo untuk kedepannya. Nah, kasus plagiarisme seperti ini merupakan bentuk pelanggaran atas hak cipta. Meskipun belum didaftarkan, namun suatu karya ciptaan telah mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali perwujudan karya cipta tersebut. Nah,
untuk menghindari kasus semacam ini atau kerugian perusahaan yang seperti ini menjadikan perlu bagi perusahaan untuk memastikan konten-kontennya, mulai dari desain yang dibuat. Ini desain siapa? Apakah ilustrator itu desain sendiri atau tidak, terus desainnya itu orisinil atau tidak. Nah, untuk itu juga perlu ada pernyataan dan jaminan terkait kepemilikan hak cipta, sehingga jika terjadi hal serupa, perusahaan dapat meminta ganti rugi kepada desainer ataupun yang menciptakan itu. Nah, Eriko sendiri akhirnya juga menanggapi Potwara yang itu plagiarisme. Ternyata isu tersebut tidak adanya, dan Eriko juga akhirnya mau bertanggung jawab atas kasus plagiarisme yang menyeret nama brandnya. Nah, hal ini diupload oleh Nora Potwara di akun Twitternya. Dalam keterangan resmi yang diunggah Nora Potwara di akun Twitternya, ia mengatakan bahwa Eriko telah membayar kompensasi membatalkan penjualan jaket Sukajen yang menggunakan karya Nora Potwara. Dan Eriko juga akan mendonasikan produk yang tersisa kepada yang membutuhkan, karena produk Eriko ini sudah dibuat atau sudah ada pada tahun 2017, sehingga untuk produk-produk yang sudah dibuat akan didonasikan kepada orang yang membutuhkan, dan untuk penjualan jaket tersebut dibatalkan. Nah, di sisi lain, Eriko juga meminta maaf dan mengaku salah atas kasus plagiarisme yang menyangkut nama brandnya. Ia memastikan kejadian tersebut tidak akan terulang kembali. Pada Instagram resmi, Eriko juga mengunggah dengan keterangan menghargai karya dan desain orang lain sangatlah penting, khususnya di industri ini. Menjiplak karya orang lain enggak bisa ditoleransi. Begitu itu unggahan Eriko pada Instagram resminya, yaitu @erikostop. Nah, desainer Eriko juga telah meminta maaf kepada Eriko dan juga Nora Potwara sendiri, sehingga kasus ini selesai dengan damai. Nah, selanjutnya pada anatomi mobilisasi. Nah, kasus ini ialah kasus plagiarisme Eriko pada tahun 2020. Nah, apa sih yang menjadi pemicu dalam kasus ini? Yang menjadi pemicu dalam kasus ini ialah Eriko yang melakukan plagiarisme desain dari Nora Potwara, seniman asal Polandia. Eksibnya yaitu unggahan Nora Potwara pada Twitter terkait dengan kesamaan desain pada jaket Eriko dan juga dengan salah satu karyanya. Nah, apa sih framingnya? Framingnya sendiri, hal itu mengancam nama baik dari brand Eriko. Jadi kayak
jadi berbeda. Mungkin ada pandangan negatif dari orang-orang terkait hal tersebut dengan nama brand Erigo karena telah menjiplak karya seseorang. Nah, partisipasi. Siapa yang berpartisipasi dalam kasus ini? Yang berpartisipasi ialah Erigo sendiri, warganet, media massa, dan juga Nora Petuara sendiri. Nah, untuk gerakannya, Erigo melakukan klarifikasi dan meminta maaf kepada Nora Petuara tentang kasus ini. Nah, selanjutnya ialah outcome dan negosiasi dari kasus ini. Kasus ini berakhir dengan damai dari pihak Erigo maupun pihak Nora Petuara. Nah, Erigo sendiri dan juga desainernya sudah meminta maaf kepada Nora Petuara. Dan Erigo siap bertanggung jawab dengan membayarkan kompensasi kepada Nora Petuara selaku pemilik karya yang karyanya diplagiat oleh Erigo. Nah, Erigo sendiri juga membatalkan penjualan jaket Sukajan dengan desain tersebut. Dan untuk jaket Sukajan yang sudah diproduksi itu akan didonasikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, selanjutnya ialah masuk ke dalam strategi komunikasi massa. Kita ke komunikasi massa. Komunikasi massa sendiri adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa yang ditujukan pada sejumlah halayak yang tersebar secara heterogen. Sehingga secara periodik pesan dapat diterima secara sesaat dan serentak. Nah, fungsi komunikasi massa itu ada dua, yaitu fungsi komunikasi massa terhadap individu dan fungsi komunikasi massa terhadap masyarakat. Nah, untuk individu, yaitu untuk memberikan informasi. Untuk memberikan informasi, yang kedua yaitu untuk memberikan identitas diri. Dan yang identitas pribadi seperti mungkin nama, alamat, adat, dan semacamnya. Nah, yang ketiga yaitu untuk integrasi dan juga interaksi sosial antara sesama. Dan yang keempat sendiri untuk hiburan. Nah, komunikasi massa sendiri memiliki ciri dan juga karakteristik tersendiri. Pertama, komunikator pada komunikasi massa ini melembaga. Dan yang kedua, pesan bersifat umum. Dan yang ketiga, komunikan bersifat anonim dan heterogen. Yang keempat, media komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Nah, kayak media komunikasi massa harus serempak gitu guys. Terus yang kelima, komunikasi massa bersifat satu arah. Dan yang keenam, simulasi alat indera terbatas. Dan yang ketujuh ialah umpan balik yang tertunda.
dan selanjutnya ialah masuk ke apa sih strategi komunikasi massa itu. Tadi kan komunikasi massa. Nah, ini strategi komunikasi massa. Apa sih strategi komunikasi massa itu? Strategi komunikasi massa adalah perencanaan dalam penyampaian pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi, dan saluran komunikasi. Sehingga pesan yang disampaikan pun mudah untuk diterima dan juga dipahami, serta dapat mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi tersebut. Nah, menurut Effendi tahun 2012, strategi komunikasi adalah perencanaan yang efektif dalam penyampaian pesan sehingga mudah dipahami oleh komunikan dan bisa menerima apa yang telah disampaikan sehingga bisa mengubah sikap atau perilaku seseorang. Sedangkan menurut Ulfi Sejana tahun 2001, strategi komunikasi adalah penggunaan kombinasi fase-fase komunikasi, di mana termasuk di dalamnya frekuensi komunikasi, formalitas komunikasi, isi komunikasi, saluran komunikasi tersebut. Nah, strategi komunikasi erat hubungannya dan juga kaitannya antara tujuan yang hendak dicapai dengan konsekuensi atau masalah yang harus diperhatikan dan juga diperhitungkan. Kemudian merencanakan bagaimana mencapai konsekuensi sesuai dengan hasil yang diharapkan atau kata lain tujuan yang hendak dicapai suatu perusahaan ataupun brand. Nah, strategi komunikasi massa yang digunakan Eriko dan juga Nora Kotwara dalam menyampaikan mungkin tujuan komunikasi ini ialah melalui platform media sosial. Selain media sosial, informasi-informasi tersebut juga disampaikan melalui berita atau media massa. Dalam penyelesaiannya, Eriko dan juga Nora Potlara menggunakan platform Instagram dan Twitter. Yaitu Nora Potlara yang menggunakan Twitternya untuk mengetahui isu tersebut, untuk mengunggah isu tersebut pada Twitternya, sehingga isu tersebut menjadi ramai diperbincangkan. Dan juga akhirnya dari pihak Eko juga menanggapi Nora Potlara. Nah, untuk Eriko sendiri, untuk Eriko sendiri melakukan komunikasi melalui media massa juga, kayak mungkin media massa yang meliput kasus ini, media massa yang memberitakan tentang isu-isu ini, dan juga Eriko melakukan klarifikasi di situ dan juga di beberapa platform sosial medianya, seperti platform Twitter. Eriko mengunggah klarifikasinya pada platform Twitter dan juga Instagram resmi milik Eriko, yaitu @erikostore. Nah,
kesimpulan dari yang dapat saya simpulkan atau mungkin dapat saya ambil dari kasus ini ialah yang pertama yaitu kasus Eriko dan juga Nora Paklara telah selesai dengan baik dengan saling klarifikasi dari pihak Eriko dan juga pihak Nora Paklara yang menerima segala bentuk tanggung jawab dari Eriko sendiri, dan Eriko juga mau bertanggung jawab dengan kasusnya dan tidak diam saja dengan kasus ini. Dan juga penyelesaian kasus ini, penggunaan media sosial dalam menyelesaikan kasus ini, penggunaan Instagram, Twitter, media massa yang meliput dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahan kata, saya mohon maaf. Untuk lebihnya, terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan juga semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.